Saudara-saudariku terkasih, salam sehat dan sukacita selalu, berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini, Senin 19 Agustus 2024? Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 19 ayat 16 sampai 22. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari, dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Saudaraku yang terkasih, Injil hari ini bicara soal hidup kekal. Ada seorang bertanya kepada Yesus, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup kekal?" Yesus memberikan dua jawaban untuk pertanyaan ini. Pertama, jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kedua, jika engkau ingin sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan memperoleh harta di surga. Mendengar perkataan Yesus ini, orang muda itu pergi dengan sedih sebab hartanya banyak. Tuntutan Yesus untuk memperoleh hidup yang kekal sangat radikal sifatnya, yakni mentaati perintah Allah, menjalani hidup seperti yang dilakukan Yesus, yakni berbagi kebaikan pada sesama. Ini yang sungguh memberatkan bagi pemuda itu, karena ia memiliki harta yang berlimpah, maka ia meninggalkan Yesus. Saudaraku terkasih, jawaban Yesus hari ini tidak hanya berlaku untuk orang muda yang diceritakan Injil, tapi juga untuk Anda dan saya, untuk kita para pengikutnya. Apakah kita siap mengikuti Yesus dengan benar, dengan segala konsekuensinya? Sebenarnya inilah tantangan hidup beriman kita saat ini, sebab mengikuti Kristus itu berarti lepas bebas, tidak melekat pada harta duniawi yang sering membelenggu kita. Dulu kita masih terikat pada hal-hal duniawi, kita masih dikuasai oleh harta dunia kita. Itu tidak salah. Yang salah kalau kita mendewakan semuanya itu. Memiliki harta yang banyak tidak salah, toh banyak dari kita yang memiliki itu. Persoalannya adalah sadar atau tidak kalau itu semua adalah titipan dari Tuhan untuk kita gunakan sebagai berkat bagi diri kita, keluarga, dan sesama kita. Saudaraku terkasih, Injil mengatakan pemuda itu pergi meninggalkan Yesus dengan sedih karena dia masih terikat pada harta miliknya. Dia tidak bisa menjadikan semua yang memilikinya sebagai sarana untuk mengantar dia mengalami kehidupan kekal. Dia belum bisa menjadikan apa yang dimiliki berkat bagi orang lain. Dia masih pelit dengan semuanya. Tuhan tidak pernah melarang kita untuk menjadi kaya, untuk memiliki segalanya. Kita boleh memiliki apa yang kita inginkan, asalkan dengan cara yang baik dan benar. Dan selalu sadar bahwa semua itu adalah titipan Tuhan untuk kita pergunakan dengan baik bagi diri kita, keluarga, dan sesama kita. Dan tentu untuk kemuliaan Tuhan. Apapun yang kita punyai sementara saja. Maka yang kita punya itu jadikanlah sebagai sarana bagi kita
untuk mendekatkan diri dengan Tuhan dengan terus berbagi kebaikan pada sesama kita yang lain. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.